Pernah nggak kamu perhatikan kota-kota kita sekarang ini, rasanya kayak lagi balapan? Balapan gimana maksudnya? Yaitu, di mana-mana tiba-tiba muncul gedung baru yang berkilauan, kafe-kafe yang estetik banget, hotel-hotel megah. Kelihatan modern, kelihatan maju kan? Iya sih, betul. Pemandangannya jadi beda. Tapi, di balik semua kemewahan itu, ada cerita yang sering kali kita nggak lihat. Cerita tentang warga asli yang, pelan-pelan makin ke pinggir, makin tersingkir dari tanah kelahiran mereka sendiri. Dan pemandangan kontras itulah yang akan kita bedah hari ini. Kita akan coba selami lebih dalam bagaimana salah satu organisasi sipil terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, merespon fenomena ini. Betul, sumber-sumber yang kita kumpulkan ini menarik banget. Ada yang bahas soal teologi Al-Ma'un, ada soal fikih agraria, sampai studi kasus nyata advokasi di desa Wadas dan nasib kampung bersejarah Kauman. Iya, dan ini bukan cuma soal hukum, tapi basisnya itu teologi dan ideologi yang sudah berakar lebih dari seabad. Jadi, misi kita untuk kamu hari ini adalah mencoba memahami apa sih sebetulnya landasan pergerakan Muhammadiyah ini. Dan kenapa isu tanah bagi mereka itu bukan sekedar soal sertifika, tapi ya soal keimanan dan keadilan yang fundamental. Penting juga diingat, ini bukan cuma cerita tentang satu organisasi loh. Apa yang kita diskusikan ini cerminan dari tegangan yang lebih besar yang terjadi di banyak negara berkembang. Antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial gitu ya? Tepat, antara laju pertumbuhan ekonomi yang selalu dipuja-puja dengan keadilan sosial buat mereka yang paling rentan. Kita akan lihat gimana sebuah kerangka pikir keagamaan bisa diterjemahkan jadi aksi yang sangat konkret. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Istilah yang sering muncul di sumber-sumber kita ini, gentrifikasi. Salah satu artikel bahkan menyebutnya dengan istilah yang, tajam banget, kolonialisasi kelas. Wah, kolonialisasi kelas, berat itu istilahnya. Iya kan? Karena penjajahannya bukan pakai senjata, tapi lebih halus, lebih sistematis. Betul. Cara kerjanya gini, coba kamu bayangin deh sebuah kampung tua yang tenang, tiba-tiba di sekelilingnya dibangun hotel mewah, apartemen, pusat perbelanjaan. Oke. Otomatis, nilai jual objek pajak atau NJOP di kampung itu meroket. Akibatnya, tagihan PBB warga asli bisa naik gila-gilaan, berkali-kali lipat. Jadi nggak masuk akal lagi buat mereka ya? Sama sekali, biaya hidup membengkak. Pelan-pelan mereka terpaksa jual tanah warisan turun-temurun karena ya udah nggak sanggup lagi bertahan. Nah ini kan memunculkan pertanyaan yang sangat mendasar yang juga diangkat di sumber kita. Sebenarnya kota ini dibangun untuk siapa sih? Buat warganya atau buat para pemilik modal besar? Tepat. Contoh paling konkret yang diangkat itu Kampung Kauman di Yogyakarta dan Solo. Ini bukan sembarang kampung loh. Ini kan tempat lahirnya K.A.H. Ahmad Dahlan, cikal bakal Muhammadiyah. Betul sekali. Dulu itu hampir setiap rumah di sana adalah batik handle. Produsen dan pedagang batik rumahan yang jadi tulang punggung ekonomi kampung. Sekarang, banyak rumah bersejarah itu udah beralih fungsi. Jadi guest house, jadi kafe-kafe kekinian yang pasalnya jelas bukan lagi warga lokal. Inilah yang disebut, apa tadi istilahnya? Para sosiolog menyebutnya perbedaan antara urban renewal, pembaruan kota, dengan urban removal, pemindahan manusianya. Dan yang sering terjadi, sayangnya, ya yang kedua itu. Salah satu sumber pakai istilah slow violence, kekerasan lambat. Saya suka istilah ini, karena pas banget menggambarin prosesnya. Gimana tuh? Penggusurannya nggak instan pakai bulldozer, tapi pelan-pelan, menggerogoti dari dalam lewat tekanan ekonomi, sampai warganya itu merasa asing di tanahnya sendiri. Analoginya mungkin kayak polusi udara di kota. Kamu nggak langsung mati pas menghirupnya, tapi pelan-pelan, tahun demi tahun, ia menggerogoti kesehatanmu sampai akhirnya sistem di tubuhmu ambruk. Begitu juga komunitas. Dan dampaknya bukan cuma kehilangan rumah kan, tapi kehilangan ruh kota itu sendiri. Maksudnya ruh kota? Ruang-ruang tempat warga berinteraksi, tempat anak-anak main, tempat sejarah komunal dibangun, semua berubah jadi ruang komersial yang steril. Kota itu bisa jadi kayak cangkang kosong. Oh, oke. Indah buat di foto turis, tapi jiwa dan denyut kehidupan warganya udah hilang. Persis. Masjidnya mungkin masih berdiri, tapi suaranya kalah sama deru mesin AC hotel di sebelahnya. Nah, inilah latar belakang keresahan yang mendorong Muhammadiyah untuk bergerak. Kalau kita bicara soal perlawanan, biasanya kan yang kebayang itu demo di jalan atau gugatan hukum. Tapi yang bikin saya takjub dari sumber-sumber ini,
titik awal perlawanan Muhammadiyah itu justru dari tafsir atas surat pendek di Al-Quran yang usianya udah lebih dari 100 tahun. Surat Al-Ma'un ya? Betul. Gimana ceritanya surat Al-Ma'un bisa relevan dengan kasus tambang batu andesit di Wades? Kayaknya jauh banget kan? Itu dia pertanyaan kuncinya. Karena bagi pendirinya, kayak H. Ahmed Dahlan, Al-Ma'un itu bukan sekedar teks untuk dibaca. Itu sebuah teologi aksi. Teologi aksi. Iya, tafsirannya pada masa itu dianggap sangat radikal. Intinya, ibadah ritual paling sakral kayak sholat pun itu bisa dianggap celaka dan sia-sia kalau di saat yang sama kita abai sama anak yatim dan orang miskin yang ditindas. Oke. Terus, siapa orang miskin dan anak yatim di abad ke-21 ini? Nah, disitulah relevansinya. Sumber-sumber kita mengutip para pemikir Muhammadiyah hari ini mendefinisikan kembali dalam konteks modern. Siapa mereka? Mereka adalah warga yang tergusur paksa dari tanahnya, para petani yang sawahnya dibeton untuk proyek industri, warga kampung kota yang kehilangan akses ke hunian yang layak dan terjangkau. Jadi ini tafsir yang kontekstual banget ya? Sangat. Seperti kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haidar Nasir, kita bergerak langsung dengan semangat Al-Ma'un untuk memberdayakan mereka yang termarginalkan. Jadi, membiarkan petani kehilangan lahannya, dalam tafsir ini, ia sama saja dengan menghardik anak yatim versi kontemporer. Dari landasan teologis yang sekuat itu, kemudian lahir sebuah perangkat yang sangat unik, fikih agraria. Waktu pertama baca istilah ini, saya kira ini cuma fatwa halal haram soal jual beli tanah. Ternyata jauh lebih dalam ya, jauh lebih dalam. Ini seperti sebuah manifesto sosial ekonomi yang berlandaskan agama. Maksudnya? Fikih agraria ini disusun oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, bukan di ruang hampa. Ini adalah respons intelektual langsung atas penderitaan yang mereka saksikan di lapangan. Prinsipnya sangat mendasar. Pertama, fikih ini menegaskan kepemilikan hakiki atas bumi itu cuma milik Tuhan. Manusia cuma hak kelola gitu. Betul, manusia cuma punya hak kelola, hak guna, yang terikat sama tanggung jawab sosial. Berarti punya sertifikat tanah saja nggak cukup dong. Ada tanggung jawabnya. Kalau saya punya lahan berhektar-hektar, tapi saya biarin terlantar, sementara banyak orang butuh tanah, itu secara fikih ini bisa dianggap bermasalah. Tepat sekali. Salah satu prinsipnya adalah tanah tidak boleh dibiarkan mati tanpa pengelolaan. Ini kritik tajam terhadap para spekulan tanah. Dan yang paling penting, fikih ini secara eksplisit mengangkat isu agraria sebagai isu umat Islam yang fundamental. Setara pentingnya dengan isu kerusakan moral atau akidah? Iya, jadi ini bukan agenda sampingan, tapi bagian dari inti ajaran. Oke, landasan teologisnya kuat. Kerangka hukum intelektualnya juga ada. Tapi kan kita tahu kan, seringkali ide-ide hebat itu cuma jadi bahan seminar. Gimana Muhammadiyah menerjemahkan semua ini jadi aksi nyata? Misalnya, di kasus Wadas yang sempat rame itu. Nah, disinilah mesin organisasi mereka bergerak. Muhammadiyah punya lembaga-lembaga khusus kayak Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau MPM, LHKP, sampai LBH Advokasi Publik yang jadi ujung tombak di lapangan. Kasus Wadas itu kan contoh paling monumental ya. Betul. Di sana Muhammadiyah lewat lembaga-lembaganya secara konsisten mendampingi warga yang menolak tanahnya ditambang untuk batu andesit proyek strategis nasional Bendungan Bener. Nah, ada satu poin di sini yang bikin saya agak bingung. Salah satu sumber mengutip pernyataan Busyro Muqaddas. Beliau bilang walaupun organisasinya, seperti juga NU, pada akhirnya menerima izin usaha pertambangan dari pemerintah. Iya betul. Lembaga-lembaga advokasinya akan tetap mendampingi masyarakat manapun yang jadi korban PSN. Loh, tunggu dulu. Ini kan kontradiktif banget kedengarannya. Ini memang posisi yang sangat unik dan perlu kita bedah. Menurut analisis dalam sumber kita, ini menunjukkan sebuah pemisahan yang sadar dan disengaja. Pemisahan antara apa? Antara kepentingan institusional organisasi dengan komitmen ideologis pembelaan terhadap kaum lemah. Sederhananya gini, izin tambang untuk organisasi itu urusan lain, tapi kalau ada warga yang tergusur, kewajiban teologis kami untuk membela mereka tidak akan luntur. Wow, itu sikap yang sangat prinsipil. Dan pembelaan mereka bukan sekedar asal mendampingi kan? Kajian LHKP dan Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah soal Wadas itu menemukan beberapa hal serius. Sangat serius. Pertama, mereka menemukan ada indikasi kuat masalah hukum dan pelanggaran HAM sejak tahap perencanaan.
Kedua, dan ini yang paling penting, aktivitas penambangan batu andesit di Wadas itu sebenarnya nggak termasuk dalam proyek strategis nasional Bendungan Bener itu sendiri. Loh, kok bisa? Dia statusnya cuma sebagai pemasok material, sebuah aktivitas ekstraksi komersial yang nebeng di proyek kepentingan umum. Wah, Mereka juga menemukan nggak ada kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS yang memadai, dan aspirasi warga untuk mempertahankan sumber mata air mereka sama sekali diabaikan. advokasinya juga ternyata nggak berhenti di ruang sidang. Disinilah semangat Al-Maun tadi bekerja lagi secara nyata. Betul, melalui Lazismu, lembaga amil zakatnya, mereka punya program Al-Maun Goes to Village. Di Wadas, mereka nggak cuma kasih sumbangan, tapi mendirikan Wadas Farm. Peternakan kambing kan? Iya, peternakan kambing berbasis komunitas. Tujuannya sangat strategis, ini bukan amal biasa, ini upaya memberikan ketahanan ekonomi bagi warga. Biar dapur mereka tetap ngebul selagi mereka harus berjuang. Persis, perjuangan hukum itu panjang, mahal, dan melelahkan. Ini modal perjuangan namanya. Dan ini bukan satu-satunya kasus. Ada juga jaringan Tani Muhammadiyah yang aktif mendampingi petani di Palu pasca bencana atau di Sidrap menghadapi masalah pupuk. Ini komitmen jangka panjang. Kalau kita perhatikan polanya dari kasus Wadas, Kauman, dan tempat lain, perlawanan warga ini seringkali kayak membentur tembok yang tebal banget. Iya, seperti melawan sesuatu yang tidak terlihat ya. Nah, analisis dari Busiro Mukoddas yang punya latar belakang pimpinan KPK itu memberi penjelasan kenapa tembok itu begitu tebal. Beliau nunjuk langsung ke jantung persoalannya, dominasi oligarki Taipan dalam proses politik di Indonesia. Bisa diuraikan sedikit apa maksudnya? Menurut analisis beliau, birokrasi dan pemerintahan kita sekarang ini adalah produk dari demokrasi pilkada transaksional yang biayanya sangat tinggi. Butuh modal raksasa untuk terpilih. Betul, modal ini seringkali datang dari para pemodal besar. Akibatnya, pas terpilih, kebijakan yang lahir cenderung melayani kepentingan pemodal itu, bukan kepentingan publik. Ini yang beliau sebut sebagai pemerintahan berwatak korporasi, kleptokratis, menghasilkan state capture corruption, korupsi yang membajak negara untuk kepentingan segelintir orang. Pantesan rasanya sering buntu. Jadi ini bukan lagi sekedar konflik warga lawan satu perusahaan, tapi warga melawan sebuah sistem yang kepentingannya udah dibajak. Persis. Ketika terjadi persekongkolan antara pemodal dan oknum negara, ya rakyat kecil lah yang posisinya paling rentan dan hampir selalu jadi korban. Ini menjelaskan kenapa perlawanan warga di bawah itu menghadapi tembok kekuasaan yang seolah tak tertembus. Jadi, setelah kita membedah semua sumber ini, kesimpulan yang bisa saya tarik adalah, gerakan Muhammadiyah ini sama sekali bukan gerakan anti pembangunan. Bukan ya? Bukan. Ini adalah sebuah perlawanan terhadap model pembangunan yang keliru. Pembangunan yang meminggirkan, memiskinkan, dan menggusur manusia dari tanah kelahirannya, tanpa rasa keadilan. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan paling fundamental di awal tadi. Pembangunan yang selalu digaungkan atas nama kepentingan umum itu, sebetulnya untuk kepentingan umum yang mana? Siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang harus menanggung ongkos sosial dan ekologisnya? Apa yang kita diskusikan hari ini menunjukkan gimana sebuah kerangka ideologis yang kokoh, seperti teologi Al-Maun dan fikih agraria, bisa jadi fondasi bagi sebuah gerakan advokasi yang sistematis, nyata, dan berkelanjutan. Isu ini pada akhirnya melampaui sekat-sekat agama sih. Ini isu hak asasi manusia, isu keadilan, dan isu kewarganegaraan kita bersama. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal yang bisa kita renungkan bersama. Kita baru saja melihat bagaimana sebuah organisasi sipil mampu memobilisasi seluruh sumber dayanya secara terpadu. Dari lembaga hukum, lembaga kajian, sampai lembaga zakatnya ya. Betul, untuk melakukan advokasi sekaligus pemberdayaan ekonomi. Melihat model perlawanan yang terintegrasi seperti ini, pertanyaan apa yang mungkin muncul di benakmu tentang peran dan tanggung jawab yang bisa diambil oleh organisasi lain baik yang berbasis agama maupun sekuler dalam menghadapi isu ketidakadilan serupa yang mungkin saja terjadi di sekitar kita?